selanjutnya saya akan melakukan pemotongan tali pusat. Sebelum saya melakukan pemotongan, terlebih dahulu yang pertama saya siapkan 2 buah klem, gunting tali pusat, dan klem plastik. 3. Kemudian lakukan penjepitan pertama dengan jarak 3 cm dari perut bayi. Kemudian saya melakukan penjepitan yang kedua dengan jarak 3 cm dari klem yang pertama. Tangan yang satu, tangan satu berada di antara kedua klem sambil melindungi perut bayi. Lalu saya melakukan gunting tali pusat. Lalu kita mengklem tali pusat bayi dengan menggunakan klem plastik. Selanjutnya saya melakukan IMD. Sebelum melakukan penyuntikan oksitosin, terlebih dahulu saya akan meraba uterus ibu untuk mengetahui apakah ada janin kedua atau tidak. Oh, ternyata di sini tidak ada janin kedua, maka selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan oksitosin. Selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan 10 unit oksitosin pada sepertiga paha ibu di bagian distal lateral. Setelah saya memasukkan jarum, selanjutnya saya akan melakukan aspirasi untuk mengetahui apakah ada darah atau tidak. Setelah saya masukkan jarum, saya lakukan aspirasi untuk mengetahui untuk memastikan apakah ada darah atau tidak. Jika ada darah, maka kita tidak boleh masukkan obat, tetapi jika tidak ada darah, kita masukkan obat. Dan di sini tidak ada darah, maka saya masukkan obat secara perlahan. Lalu saya meletakkan kembali senjata tajam di bengkok. Selanjutnya saya akan melakukan pemindahan klem dengan jarak 5-10 cm. Lalu saya mengurutkan isi tali pusat ke arah vulva ibu. Kemudian meletakkan satu tangan di perut ibu di tepi atas simfisis untuk mengetahui apakah ada kontraksi atau tidak. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsokranial dengan hati-hati. Melakukan penegangan dari dorsokranial hingga plasenta keluar dan anjurkan ibu untuk meneran. Ayo ibu, meneran ibu. Sedikit lagi ibu, meneran ibu. Pintar ibu, pintar. Selanjutnya kita melakukan pemindahan klem kedua dengan jarak 5-10 meter. Selanjutnya kita melakukan pemindahan klem kedua dengan jarak 5-10 cm. Lalu kita mengurut
isi tali pusat ke arah vulva ibu. Baik teman-teman, tanda-tanda plasenta sudah terlepas dari tempat implementasinya, tali pusat semakin memanjang, dan adanya semburan darah secara tiba-tiba. Action. Ketika plasenta muncul di introitus vagina, Action. lalu pegang plasenta dengan kedua telapak tangan dan memutar plasenta searah jarum jam. Ya. Hingga selaput ketuban terpilin. Ya. Kemudian letakkan plasenta di piring plasenta. Cut. Setelah selaput ketuban dan plasenta keluar, selanjutnya lakukan masase di uterus ibu dengan cara letakkan satu tangan di atas perut ibu. Lakukan masase dengan gerakan memutar 3. sehingga uterus berkontraksi dengan baik. Action. Setelah kita melakukan masase, selanjutnya kita memeriksa plasenta, kedua sisi plasenta, bagian fetal, Ya. pada bagian fetal dan maternal. 3. Di sini selaput ketubannya tidak ada robekan. 3. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kotiledon, dan di sini kotiledon terdiri dari 15 sampai 20 buah. 3. Action. Baik teman-teman, di sini jumlah kotiledonnya 18 buah. Action. Baik, selanjutnya saya akan melakukan insersi tali pusat. Yang pertama, insersi. 3. Selanjutnya saya akan melakukan insersi tali pusat. Yang pertama, insersi sentralis. Berarti tali pusatnya berada di tengah plasenta. 3. Lalu saya letakkan piring plasenta pada tempatnya. 3. Selanjutnya saya akan melakukan laserasi vulva dengan menggunakan kapas bersih. Apakah ada darah atau tidak? Tiga. Ibu, tindakan ini sedikit tidak nyaman, tetapi ini demi kebaikan ibu. Permisi ya ibu. Ibu, di sini tidak ada darah ya. Lalu saya buang kapasnya di bengkok. Ya. Dan yang terakhir, saya akan melepas alat pelindung diri. Yang pertama, saya melepas sarung tangan. Saya letakkan di wadah klorin. Yang kedua, sepatu boot. Yang ketiga, celemek. Yang keempat, kacamata. Yang kelima, merskat. Ya. Baik teman-teman, setelah saya melepas semua alat pelindung diri, selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Yang pertama, saya bukakan keran, basahkan tangan dengan air mengalir. Tuang sabun pada telapak tangan, lalu gosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, buku jari, ibu jari secara bergantian, ujung-ujung jari secara bergantian. Lalu saya bilas menggunakan bersih. Yang terakhir saya keringkan menggunakan handuk bersih.
3. Baik, video pertolongan persalinan kala 3 sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya.